Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap semua? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Lanjutkan pelajaran yang kemarin masih dalam topik ekosistem ya. Yang kita bahas hari ini adalah produktivitas ekosistem ya. Jadi topik kita hari ini adalah produktivitas ekosistem. Oke, mengingat pembelajaran pertemuan pada sebelumnya, ada yang masih ingat apa ekosistem itu? Ekosistem? Mbak? Kumpulan dari komunitas, bagus ya, bagus. Jadi ekosistem itu dari kumpulan komunitas, katanya kumpulan komunitas. Bagus, bagus ya, bagus Mbak. Ada lagi? Kalau kita bicara ekosistem, apa yang terbayang di pikiran kamu selain kumpulan komunitas? Oh, hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, bagus. Jadi di ekosistem itu di sini terjadi hubungan atau interaksi. Betul. Oke, bagus ya. Oke. Rupanya kalian masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu ya. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Di dalam ekosistem itu ternyata ada produktivitas ya. Ini terkait dengan piramid ekologi yang pernah kita bahas ya. Ada yang masih ingat? Piramid ekologi itu ada berapa kemarin? Ada berapa Mbak? Ada 3, bagus, ada 3. Apa saja? Energi bagus. Biomasa bagus. Satu lagi. Bagus, piramida jumlah. Oke. Jadi yang kita bicarakan ini ya, produktivitas ekosistem ini adalah terkait dengan piramida energi. Jadi terkait dengan ekosistem yang kita bicarakan ini adalah produktivitas ekosistem terkait dengan piramida energi. Oke? Karena kalian sudah memahami tentang ekosistem dan macam-macam piramida, mari kita perdalam lagi tentang ekosistem itu terkait dengan produktivitasnya. Hari ini kita akan belajar tentang produktivitas ekosistem. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Coba dilihat LKPD-nya, tujuan pembelajarannya. LKPD kan sudah saya kirim kemarin ya. Apa tujuan pembelajarannya? Lalu menganalisis produktivitas ekosistem. Jadi ini harusnya sudah kamu baca kemarin ya. Jadi menganalisis produktivitas ekosistem. Ingat ya, menganalisis adalah level pembelajaran yang tinggi ya. Jadi memahami konsep tentang produktivitas di dalam ekosistem. Mari kita bekerja secara berkelompok ya, supaya Anda paham apa sih produktivitas ekosistem itu. Dan nanti apa saja ya, hal-hal yang ada kaitannya dengan produktivitas ekosistem itu ya. Apakah itu terkait dengan produsen, konsumen dan seterusnya. Jadi masing-masing traffic di ekosistem itu nanti ya, bisa dinilai produktivitasnya ya. Dalam waktu 20 menit ya, kamu
berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin untuk mengerjakan LKPD itu. Nah, nanti kamu jangan khawatir ya. Ketika kamu nanti berdiskusi ya, kamu kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Oke? Bisa. Tanpa suara ya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti bergeser ya, 2 menit kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Pilih. Kan waktunya dibalik saja. Silakan kamu mengerjakan di buku ya, atau di masing-masing mengerjakan. Masing-masing mengerjakan. Meskipun nanti satu orang yang ngomong ya. Ya bagus. Lanjutkan ya, lanjutkan. Oke, waktunya sudah selesai sesuai dengan yang kita rencanakan. Mari kita diskusikan hasil kerja masing-masing kelompok tentang produktivitas ekosistem. Jadi pertanyaannya nanti kita menganalisis produktivitas ekosistem di masing-masing tingkat trofik ini ya. Ada trofik autotrof, konsumen tingkat 1 herbivora, konsumen tingkat 2 karnivora, dan karnivora dulu. Kemudian nanti ujung-ujungnya semua makhluk hidup di tingkatan trofik ini akan terurai ketika masing-masing makhluk hidup itu mati, dikembalikan ke alam ya, oleh pemurai yaitu evolusi. Mari kita bahas ya. Ini semuanya ya. Oke. Di sini ada istilah-istilah yang barangkali baru bagi kalian. Tetapi di LK itu sudah disediakan wacana yang nanti mengarah pada jawaban diskusi yang ada di LK itu ya, terkait dengan PPK, PPP, dan seberapa efektif masing-masing menyimpan energinya. Kelompok 1. Kelompok 1. Karena kita membicarakan produktivitas dan menganalisisnya, mari kita definisikan dulu apa produktivitas yang dimaksud ini. Apa sih produktivitas ekosistem ini? Dari bacaan kita ada produktivitas ekosistem? Ada. Apa? Kemampuan ekosistem dalam menerima dan menyimpan energi. Oke. Kelompok 6. Kalau kalian memahami skema itu, ketika autotrof atau produsen ini menerima energi dari sinar matahari, kemudian dia melaksanakan fotosintesis, jadilah energi itu jadi 10.000 dapatnya. Itulah PPK. Apa PPK itu tadi? PPK. Seluruh atau total energi yang ditangkap itu. Jadi seluruh energi yang diterima oleh produsen, bagus ya. Nanti diolah dalam peristiwa apa? Energi itu matahari diterima oleh produsen, ya. Energi kan diolah sama produsen. Proses apa? Mengolah energi. Bagus, fotosintesis. Ketika terjadi peristiwa fotosintesis, terbentuklah energi sebanyak 10.000. Inilah makna PPK. Paham ya? Paham Pak? Karena dari itu seratnya dikit. Iya, pintar. Ya. Pintar ya. Dari breakfast kamu ya. Jadi ternyata grafik itu ya, ketika kita cerna, sisanya banyak yang tidak dibuang. Jadi energi itu di tubuh kita.
Sedangkan kalau tumbuhan, kenapa Mbak kok tidak tercerna sempurna? Banyak mengandung serat, dan serat itu, serat kasar istilahnya, itu susah untuk kita cerna. Kalau ini keluar bersama fesesmu, tidak tercerna, jadi energi yang terbuang sebenarnya. Harusnya kalau dicerna sempurna, jadi tambahan energi. Paham sampai di sini ya? Kesimpulannya, nih, ini ya kesimpulannya, perhatikan. Setelah kita perbandingkan, ya, bahwa karnivora itu lebih efektif dalam menyimpan energinya, artinya produktivitas di ekosistem lebih tinggi dibandingkan dengan herbivora. Apa alasannya tadi? Sekali lagi Pak. Coba Pak ditulis Pak. Simpulnya, jadi kamu tambahkan Pak ya. Jadi herbivora itu tidak efektif menyimpan energinya dengan dibandingkan dengan karnivora karena, gitu ya. Oke, kamu lanjutkan dari kesimpulannya. Jadi maksudnya ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kandungan serat pada tumbuhan itulah yang menyebabkan energi yang terbuang karena kita susah mencerna. Sama ya, semua makhluk hidup begitu ya. Karena serat kasar itu susah dicerna. Tambahan makanya, ya, herbivora itu karena hari-harinya dia itu mencerna serat kasar, di dalam lambungnya ada enzim selulose yang mencerna serat kasar itu. Meskipun nantinya tidak bisa tercerna sempurna, tapi dibantu, ya, dibantu. Tapi masih banyak yang terbuang. Jadi kesimpulan yang kedua bagus ya. Jadi herbivora itu tidak lebih efektif karena memakan tumbuhan yang banyak mengandung serat kasar. Dan serat kasar itu, serat ini susah apa? Susah dicerna. Jelas sampai di sini? Iya. Kesimpulan tentang produktivitas ekosistem, perbandingan antara herbivora dengan karnivora. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Kalau jelas, untuk lanjutan besok, kamu lihat LK lanjutannya ya. Kalau lanjutannya itu. Oke? Kemudian sebelum pembelajaran ini berakhir, saya sudah kirim kamu apa? Angket apa? Angket refleksi. Refleksi itu tujuannya apa? Untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan. Ya. Untuk nama, barangkali kamu sungkan untuk isi. Ya. Kok kayaknya menilai teman, menilai kegiatan, menilai guru ya. Nama tidak diisi tidak apa-apa. Ya. Oke. Jadi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih. Saya pikir untuk pembelajaran hari ini luar biasa ya. Berjalan dengan baik ya. Ya namanya ada sedikit miss ya. Miskonsep, hal yang biasa yang penting kita sudah berusaha menyimpulkan dan menjawab tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita ketemu minggu depan. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.